Selamat siang, shalom saudaraku. Dan hari ini kita berkumpul kembali, kita bertemu kembali di dalam mesbah keluarga yang memang setiap hari di jam 12:30 kita berkumpul untuk bersekutu bersama Tuhan. Apapun keadaan saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, marilah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tahu kekuatan kita tidak seberapa, tapi hanya Tuhan yang bisa kita andalkan di segala kehidupan kita. Mari saat ini kita mau menenangkan hati kita. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan pikiran kita sebentar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kedang sekap hati kita mau katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, akan berharap padamu. Amin Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Engkau yang sanggup memulihkan kami, Engkau yang menjaga kami dalam apapun keadaan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menjagai kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan di setiap kehidupan kami. Tiada nama lain, tiada pribadi yang lain yang bisa kami andalkan untuk menjaga kami, untuk memulihkan kami, untuk menyembuhkan kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan di kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami pengharapan untuk selalu mengikuti-Mu sampai umur hidup kami habis Bapa. Dan terima kasih Yesus, biarlah sekarang Tuhan, firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu biarlah menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami. Dan hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu dapat berkata-kata dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saat ini saudara yang melihat, saudara yang mendengar bisa mengerti dengan jelas apa yang hamba katakan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dimanapun saudara-saudara saat ini berada. Biarlah Roh Kudus bekerja di antara saudara-saudara kalian semua. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang saudaraku, Shalom. Dan sebentar kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hanya Yesus satu-satunya yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Walaupun pergumulan ada di dalam kehidupan kita, pasti persoalan ada di dalam kehidupan kita, itu juga pasti ada. Tetapi biarlah kita berjalan bersama Tuhan di setiap kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan kita mengandalkan orang tua kita, jangan kita mengandalkan anak kita, jangan kita mengandalkan bos kita untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita supaya kita mendapat kehidupan yang lebih baik. Tetapi biarlah hanya Tuhan Yesus, hanya Allah kita yang hidup, yang bisa melakukan semuanya itu. Apabila Tuhan ikut turut campur tangan di setiap kehidupan kita, percayalah bahwa apapun yang kita kerjakan akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan, mungkin ada ganjelan, ada persoalan, tapi sukacita tetap ada di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita belajar bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penjaga kita. God is my keeper. Dan kita tahu bahwa seorang penjaga itu tidak pernah berhenti, tidak pernah tertidur saat dia menjaga sesuatu hal yang akan dia jaga. Mungkin kalau teman-teman atau saudara-saudara saat ini mendengar kiper, penjaga, tidak jauh dengan yang namanya sepak bola.
Apalagi saya penggemar sekali yang namanya sepak bola. Apalagi saya sekarang pakai baju Liverpool ya. Di dalam sepak bola itu ada yang namanya kiper, back, gelandang, terus striker. Nah, semuanya ini berperan penting di dalam permainan sepak bola. Dan jikalau kita membahas hari ini tentang kiper, penjaga, kita bisa dikatakan bahwa kalau seorang penjaga gawang itu dia tidak terlalu banyak bergerak. Dia tidak terlalu banyak berlari, dia tidak terlalu banyak menendang. Tetapi fokusnya 2 kali 45 menit itu tetap terjaga. Karena kalau dia lengah sedikit aja, kalau ada serangan balik, pasti akan terjadi gol. Maka dari itu, seorang kiper tetap harus menjaga stamina-nya, tetap harus menjaga kebugaran tubuhnya. Karena mungkin kalau seorang back, mungkin kalau seorang striker, seorang gelandang, dia bergerak terus dan pasti fokusnya akan sangat-sangat tinggi. Tetapi jika seorang penjaga gawang itu banyak diemnya ya, karena cuman hanya melihat teman-temannya melakukan strategi yang diperintahkan orang pelatih. Seorang kiper hanya diam saja melihat, tetapi dia harus benar-benar fokus dalam 2 kali 45 menit itu. Makanya namanya seorang penjaga gawang, dia tidak pernah yang namanya tidur, apalagi kiper ya. Apalagi kiper dia tidak pernah tidur. Kalau tidur pasti kemasukan terus. Yang pasti dia tidak pernah lengah. Dia harus fokus selama 2 kali 45 menit apapun yang terjadi. Mungkin hujan. Kalau yang hujan itu sangat sulit menjaga supaya badan kita tetap on fire, tetap panas, apalagi kiper. Karena kan nggak banyak gerak, jadi kadang kedinginan. Maka dari itu seorang penjaga gawang tetap harus melatih kebugaran dia untuk menjaga gawangnya supaya tidak kemasukan. Dan kita bicara di sini bahwa Tuhan adalah sebagai penjaga kita. Kita yakin Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah tidur menjaga kita siang dan malam. Di dalam Mazmur 121 kita mau buka. Mazmur 121 kita mau baca dari ayat 1 sampai ke 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan adalah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Di dalam konteks ini ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Raja Daud lagi dalam masa peperangan. Jadi dia benar-benar membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa Raja Daud lagi dalam masa yaitu terhimpit oleh musuh-musuh yang ada pada waktu itu, sehingga dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dia tahu, dan Raja Daud tahu bahwa Tuhan adalah penjaganya. Tuhan adalah penjaga bangsa Israel yang menjaga siang dan malam. Pada waktu bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, Tuhan juga tidak membiarkan bangsa Israel kedinginan ataupun kepanasan. Dia memberikan tiang api pada waktu malam supaya tidak kedinginan. Pada waktu itu Tuhan menjaga bangsa Israel sampai sekarang.
Begitupun juga Daud, dia percaya bahwa bangsa Israel akan dijaga. Bangsa Israel mempunyai penjaga yang sungguh hebat, yaitu Tuhan Allah. Dan dia percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan rencana kecelakaan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Daud percaya bahwa akan menjaga bangsa Israel dan Raja Daud. Begitupun kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah penjaga kita. Seorang gembala ataupun bisa dikatakan penjaga domba, dia pasti tidak akan tidur. Mungkin akan tidur, tapi cuma sebentar. Siapa tahu waktu dia tidur pada malam hari, seekor serigala atau kawanan serigala datang ingin memakan domba-domba tersebut. Ataupun pada siang hari, dia juga mungkin kalau tidur mungkin sebentar, dia takut kalau dombanya melenceng tersesat ataupun ditangkap, dimangsa oleh kawanan binatang buas. Seorang gembala tidak akan membiarkan juga domba ini juga kehausan. Domba kelaparan, dia akan merawatnya dengan sebegitu rupa supaya domba ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, bulu-bulunya bagus. Maka dari itu, penjaga domba atau gembala itu adalah pekerjaan yang sungguh melelahkan, bisa dikatakan. Dan kita tahu bahwa kita bisa ibaratkan Tuhan kita adalah gembala, penjaga domba. Siapa domba-domba? Yaitu kita. Kita yang mungkin saat ini banyak sekali melencengnya dari jalan. Tuhan memanggil kita, Tuhan membenarkan jalan kita. Mungkin saat ini kita lagi dalam kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Mungkin saat ini kita dalam masa kesakitan atau mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, Tuhan akan menjadi penyembuh kita. Dan kita percaya Dia adalah Tuhan yang tidak pernah tidur siang dan malam. Dia berbeda dengan manusia, bahwa manusia memang butuh istirahat. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Dia akan selalu menjaga kita. Kita tahu bahwa manusia di bumi ini banyak sekali. Apakah Tuhan luput pandangannya, luput perhatiannya dari satu orang per satu orang? Tidak. Dia mengirimkan Roh Kudus kepada setiap orang yang membutuhkannya, kepada setiap orang yang berjalan dalam firman dan kebenarannya. Mungkin saat ini teman-teman yang lagi dalam masa pergumulan di dalam dosa yang berat, dosa yang susah dilepaskan, Tuhan tahu dan Tuhan pasti tidak akan meninggalkan saudara-saudara begitu saja. Dia mengirim Roh Kudus untuk memberikan pelepasan. Tetapi tergantung saudara-saudara bagaimana merespon Roh Kudus yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan tidak memilih, Tuhan tidak pernah mengkotak-kotakan siapa yang akan Dia tolong, siapa yang akan Dia jaga. Domba-dombanya berarti seluruh umat manusia. Tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan itu juga Tuhan yang adil. Dia akan menghukum. Dia akan juga memberikan suatu pelajaran kepada domba yang ngeyel, kepada domba yang tidak nurut terhadap perintahnya, yang tidak nurut terhadap jalannya. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada jalannya Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak sayang loh. Itu malah Tuhan menunjukkan sayangnya kepada kita. Berarti Tuhan masih perhatian kepada kita. Hati-hati kalau Tuhan membiarkan kita dalam kejatuhan, Tuhan membiarkan kita waktu kita dalam mungkin perbuatan dosa, Tuhan membiarkan saja. Itu malah hati-hati. Kita
perlu tahu dan kita perlu harus kembali ke jalan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah membiarkan, sudah tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Tuhan akan selalu menjaga kita. Tuhan adalah penjaga kita siang dan malam. Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dan Dia tidak pernah terlelap sedikit pun. Tuhan Allah Israel adalah sama juga seperti Tuhan Allah kita yang menjaga kita saat ini. Mari teman-temanku saat ini, saudara-saudara saat ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi mungkin kesakitan saudara, apapun yang mungkin menjadi kesusahan saudara dalam hal keuangan, dalam hal piutang, dalam hal mungkin pergumulan hubungan antara orang tua dan anak, mungkin apapun yang menjadi kesusahan, menjadi pergumulan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin ada rencana saudara-saudara saat ini yang sudah terlalu berat berada dalam masalah dan tidak selesai, dan mungkin saat ini ada yang mau sampai bunuh diri. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan sudah datang kepadamu. Tinggal respon hati gimana. Tinggal respon hati saudara-saudara bagaimana terhadap panggilan Tuhan, terhadap Roh Kudus yang diberikan kepada saudara-saudara. Biarlah saat ini, di minggu-minggu ini, dengan peringatan hari turunnya Roh Kudus, kita minta kepada Tuhan. Siapapun yang minta pasti akan diberi. Percayalah, siapapun saudara, siapapun saat ini yang meminta, Tuhan pasti akan memberi. Dan percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap kehidupan saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. You is my keeper. Engkaulah penjagaku. Dalam tidur kami yang lelap, Engkau tetap menjaga kami. Dalam dosa yang mungkin saat ini kami sudah terlalu jauh ke dalam dosa, Engkau tetap menjaga kami. Dan biarlah Tuhan, kami tahu dan kami sadar Tuhan, tidak mungkin kami bisa selamanya terus hidup di dalam dosa, hidup di dalam kefasikan, hidup di dalam kesesatan. Biarlah Engkau Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk bisa kembali kepadamu, untuk bisa kembali ke gembala kami. Kami mungkin saat ini domba yang tersesat. Biarlah kami datang kepadamu Tuhan. Engkau sudah menjemput kami Tuhan, tinggal respon kami terhadap-Mu Tuhan. Apakah kami ikut dengan-Mu atau tidak? Tapi percaya, jika Engkau saat ini mengikut Tuhan Yesus, keputusan-Mu tidak akan pernah merugikan Engkau. Dan itu adalah keputusan yang tepat dan keputusan yang terbaik, yaitu mengikut Tuhan Yesus. Walaupun banyak harga yang harus dibayar, tapi percayalah pada akhirnya saudara-saudara akan mendapat mahkota kehidupan. Dan terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di dalam diri kami saat ini. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami pada siang hari ini. Engkaulah penjaga kami. Dan biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.